Sementara banyak hal yang orang nggak tahu dari Melissa Karim, yang saya cukup beruntung untuk melihat up close and personal. Cara dia memparent her son dengan mantan suami ya, yang adalah ayahnya Jess, itu menurut gue dahsyat banget. Bertiga lah. Jadi Melissa, bapaknya Jess dan Andrew, your husband. I'm very lucky sih. I'm very blessed gitu. Well, waktu kita bercerai ada sih masa-masa yang sebel banget gitu to each other. Tapi tuh nggak lama gue sama Ralph. Andrew juga a very good guy. Jadi yang pernah lo geluti. Name 3 weird jobs yang pernah lo lakukan. I'll go first. Gue kasih contoh nih. ya. Gue pernah jadi model cilik di majalah sebuah mall karena nyokap gue kerja di mall tersebut di Bilangan Jakarta Pusat. Oke. Yang berinisial P dan I. Oke. Ya, maybe because they needed cheap labor, gue nggak tahu. Gue juga sebenarnya nggak ada bakat model. Pernah kerja magang di sebuah high-end raw vegan restoran di California karena waktu itu gue sekolah plant-based chef dan gue dimaki-maki dengan segala kata-kata kasar ya ala-ala California kan, everything is like starts with an F with an S gitu-gitu kayak gitu-gitu kan ya. Terus gue disuruh nyapu dan ngepel karena menurut mereka plating gue masih jelek. Biasalah bully in the kitchen gitu. Dan yang ketiga, gue pernah dagang donat vegan. Gue sebagai cici-cici donat, ya. Sampai sekarang masih kan? Ya, tapi kan sekarang udah ada Pepita and Sons. Kalau dulu kan terima PO sama titip literally titip taruh di coffee shopnya temen. Dan itu gue lakuin sendiri, nggak pakai asisten, nggak pakai apa. Hidup gue berubah total sih saat itu. Yang biasa di panggung ini itu terima PO-an donat. Oke, your turn. Gue pernah weird jobs ya, jualan lipstick. Oke. Yang waktu itu masih kecil tren, inget nggak, berubah warna? Oh iya. Iya. Apa lipstick apa itu namanya? Gue lupa namanya. Ya, gue tuh dari kecil loh, jualan loh, cari duit itu gue Lu butuh. tuh ada bakat dagang. Iya. Jadi lu nggak bisa ngaku Cina-Cina amat pengen jadi sebenarnya sih, itu gue untungin loh, lumayan loh itu duitnya. Lu ngecuanin berapa per lipstick? Aduh, gue nggak inget ya. Let's say kalau misalkan satunya dulu 5.000, gue pasti double up. Lu ada rasa guilty nggak sih kalau double up? Karena Enggak. gue masih nggak ada. Lu bukan Cina sih. Please help me. Gue tuh kadang-kadang suka dimarahin ngomong kayak gini. Ini kamu udah bikin menu segini, gini. Dicek sama dia kan harganya. Ini harga basicnya segini, ini gini. Ini kamu harus naikin segini buat ini. Ya nggak bisa, ini tipis banget gitu. Kan kok dia Cina gitu? Dia lebih dalam sense dagang ya. Tapi kan kasihan nanti mereka. Udah sini kasih aja harga basicnya, aku yang hitung. Oh, dia bisa tega. Oh iya, lu sama kayak Andrew, orangnya nggak ketegaan. That's why Unicorn Burger juga harganya nggak double. Gue kalau gue setiap kali gue periksa harga burger, gue tuh bisa berantem sama dia. Akhirnya makanya I decided gue nggak touch Unicorn Burger sama sekali. Gue nggak lihat, gue nggak pernah lihat lagi sekarang. Karena rumah tangga kami hampir bubar. Gara-gara Unicorn Burger. Gara-gara tiap hari berantem. Ih, kok bisa sih kayak begini gitu. Iya. Oke, baik. Pernah kerja jual lipstick waktu SD. Oke, terus weird jobs apa lagi ya? Ya apa gitu, pernah misalnya ketika gue bilang weird itu maksudnya di luar daripada ranahnya sekarang ya. Bukan berarti itu jobnya weird. Misalnya lu ternyata pernah jadi resepsionis di mana, itu kan orang nggak pernah. Gue pernah guru bahasa Inggris. Nah, oke. Gimana tuh? Gue pernah, kan dulu kan gue miskin, jadi menjual kemiskinan. Nggak harus miskin kali jadi guru. Enggak, jadi gue waktu kuliah itu, because I didn't have money, right? Oh, karena pengen cari uang. Iya, pengen cari uang gitu kan, because my parents kan gue bukan orang kaya gitu, uang jajan gue pas-pasan. Di saat gue pengen beli sesuatu, I have to work. Jadi dari zaman kuliah itu, aduh apa yang bisa gue kerjain ya? Akhirnya ada lowongan kerja jadi guru bahasa Inggris di Kelapa Gading. Anak-anak Cina-Cina itu aku ajarin ya. Lumayan loh gue
9 bulan ngajar bahasa Inggris sampai dipecat. Kenapa lu dipecat? Karena waktu kan zamannya kuliah. Pas summer holiday, teman-teman kayak aku dari Amerika pulang kan. Terus mereka ngajakin aku main terus, jadi gue ngajarnya telat mulu. Akhirnya gue dipecat. Itu umur berapa? 19? Oke. Miss Ansila atau Miss Melisa? Miss Melisa. Dari yang cuma ngajar peak umur 3, 4 sampai akhirnya ada yang private conversation opa-opa dan oma-oma at that time. Iya. Gila nggak tuh? Itu udah mendatangkan uang. Lumayan banget itu gue. sebelum jadi penyiar? Sebelum jadi penyiar. Oke, berarti Itu. lu udah public speaking at heart banget tuh. Karena Iya you sih. have to talk to people, right? That's right. Oke, Iya. jual lipstick, Jual bahasa Inggris, apalagi ya, satu lagi ya, 3 ya. Du, apalagi ya yang ketiga ya. Model, SPG. Pernah sih jadi model. Jadi model iklan BCA lo dulu. Serius? Tahun berapa? ATM BCA. Terus tahun berapa ya? Mungkin karena muka lo meyakinkan kali ya, Iya kalau kan? gue ngambil uang. Iya kan? Sebagai cici-cici kaya gitu kan? Iya loh. Asli gue pokoknya waktu itu foto gue tuh terpampang di, kalau misalkan lu pergi ke deretan mesin ATM BCA ada banner gue. Oh ya? Iya. Lu lagi sebagai tellernya atau lu sebagai Landil, ambil? gue orang kaya yang banyak uang gitu dong. Tahun berapa tuh gue gak inget ya, pokoknya itu kayaknya ada 2000 ke atas deh. Oke. Those 3 stuffs. Oke, 3 stuffs. Oke, sekarang apa yang sebenarnya membuat seorang Melisa Karim insecure dari lo kecil sampai hari ini? Yang you know, it's a lesson yang you keep relearning, like perasaan gue udah lulus deh ini kok masih ya gitu. Sampai sekarang ya? Kalau sekarang sih kayaknya udah mendingan sih, tapi dulu being short, I'm really short, you know, by the way. Petite is the word. I'm only 148 cm. Not even 150. Gue tuh 1,5 meter aja nggak nyampe, 148. Iya. So, semekot. Iya, semeter kotor, ya kan? Dulu sih it really bothers me ya. It really bugs me a lot. It gave me a lot of insecurities, especially dulu gue gendut lagi. Ya kan udah pendek gendut lagi kan. Gitu. Oh my god, ya kan dulu gendut pendek putih ponian. Aduh, makanya gue tuh ya banyak yang menyelamatkan hidup gue sampai gue bisa sampai sekarang. Ya kayak gitu. Terus anak Cina dari sekolah Katolik itu kan gak gaya, tahu kan bentukan kami. Tapi kan sekolah lo keren, lo Ursula, nggak semua orang bisa masuk Ursula guys. Iya. Itu sekolah anak-anak pandai. Pinter tuh gak berarti fashionable. That was your aim ya? Iya. Untuk diterima. Sampai sekarang aja gue masih lihat kayak oh my god. Gak apa-apa. Never mind. Yeah, but it's things that we have to accept. Iya, kayak gitu kan. Kemudian, so that gave me a lot of insecurity. Basically itu sih karena physical being ya. Tapi sekarang sih I'm okay with my height. It doesn't matter really. It doesn't bug me anymore. Kadang-kadang dapat partner MC yang super tinggi pun, it doesn't matter. Actually kan gue sekarang lagi ada satu serial yang lagi tayang di Disney Plus Hotstar, Mendua, di mana bintang utamanya tuh Adinia Wirasti. You know how tall Adinia is? Asti is very tall, terus built gitu kan. Jadi kita tuh bener-bener dua sosok yang sangat berbeda. Sementara gue pendek, terus dibikinnya putih lagi di situ juga. Nggak tahu kameranya kenapa gue jadi putih banget, gue juga bingung. Terus ada lah orang-orang yang point out, gila tingginya beda banget gitu. Terus gue balas dengan, lu nonton Wednesday nggak? Ada serial di, ada juga. Itu juga Wednesday pendek, prinsipalnya tinggi banget. It's okay, physical differences is in. Jadi kalau kamu merasa punya masalah dengan tinggi badan, nasihat dari Melisa adalah it doesn't really matter actually. What matters ternyata ya how you bring yourself ya. Pembawaan lo gitu kan, terus apa isi hati dan pikiran lo. Those things yang lebih important daripada physical being sih. Kalau buat gue ya ternyata ya. Tapi itu lo butuh berapa lama untuk belajar itu? Lama sih. Lama. Dan like it or not sebenarnya itu masih rubs off on me in terms of gue masih berdoa anak gue tinggi loh setiap hari. Untuk seumurnya sekarang Oke lah.
Tapi nggak ketinggalan kan? Enggak sih, cuma Ralph juga bilang waktu dia masih kecil dia tuh growth spurt-nya later on, pas udah SMP mau SMA baru jadi tinggi, sebelumnya dia lumayan pendek. Tapi bener loh itu kayak Michael, manajer gue, lo tau kan? Tinggi kan dia sekarang? Iya, SMP-nya ternyata dia pendek. Nah, gue juga tahu itu setelah dia ngobrol sama Rangga, anakku yang pertama yang waktu itu insecure juga. Dia merasa dia lebih pendek dari anak-anak seusianya pada saat SMP SMA. Terus Michael bilang, Michael SMP-nya juga gitu, tiba-tiba SMA menjulang tinggi kan? Yeah. Aduh, semoga anak aku juga begitu. Amin ya. Amin. Kayak bapaknya tinggi. Iya. Oh ya, bapaknya tinggi ya. Oke. Jadi itu yang paling bikin lo insecure ya? Iya, insecure that, I think ya. Terus other than that, kayaknya gue udah oke sih. I can accept things as it is. Iya, gitu. Iya. Alright, sekarang kita ke your new path, yaitu sebagai health coach. Waktu pandemi kemarin teman-teman, Melissa Karim yang nggak bisa diam ini, karena dia nggak bisa travel kemana-mana juga, she called me one day and she was like, gue kayaknya mau ngambil deh sekolah ini online. Gimana menurut lo? Menurut lo otak gue nyampe apa enggak? Itu pertanyaan yang menurut aku nggak penting karena otak dia lebih dari able untuk serap apapun juga. Ini orang pinter banget. She's actually very smart gitu ya dan gampang sekali absorb apa-apa. Terus akhirnya lo ngambil kan, lo sempet ngajakin, ayolah Inang kita ambil bareng. Cuma pada saat itu gue nggak bisa, karena lagi banyak hal yang lain yang harus gue urus. Lalu tiba-tiba dia udah lulus. Dan as we speak now, saat ini di syuting, dia akan membuat her first, disebutnya masterclass ya? The Metabolic Bootcamp? Enggak sih, enggak masterclass, cuma kayak laying the foundation how to reboot your metabolic. Metabolic Bootcamp ini adalah untuk teman-teman yang merasa di usia over 35 susah untuk menurunkan berat badan. Iya, basically gitu ya? Kayak everything is going down in your life, dimana lo lethargic, sluggish terus, nggak berenergi. Karena gue we need to regain our fitness back and we can do that actually. Gitu. Tapi orang-orang akan ngomong gini, lo mah enak Cime, lo kan dari dulu emang pelari, yogi, ya everybody knows you as that gitu. Mama gue tuh seneng kalau lihat gue makan ayam 3, nasi 2 kali tuh happy dia. Terasa eksistensi sebagai mak-maknya tuh, masakan mama enak ya gitu. Makan lagi tambah-tambah. I was really fat basically.